Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qabid Al-Basid Al-Khafid Al-Rafi' Al-Mu'izz Al-Mudil As-Sami'u Al-Basir Al-Hakam Al-Adl Al-Latif Al-Khabir Al-Halim Al-Azim Al-Ghafur Al-Syakur Al-Ali Al-Kabir Al-Hafiz Al-Muqid Al-Hasib Al-Jalil Al-Karim Al-Raqib Al-Mujib Al-Wasi' Al-Hakim Al-Wadud Al-Majid Al-Ba'is Al-Shahid Al-Haq Al-Wakil Al-Qawi Al-Matin Al-Wali Al-Hamid Al-Muhsi Al-Mubdi Al-Mu'id Al-Muhyi Al-Mumid Al-Hayy Al-Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahid Al-Ahad As-Samad Al-Qadir Al-Muqtadir Al-Muqaddim Al-Muakhir Al-Awwal Al-Akhir Al-Zahir Al-Batin Al-Wali Al-Muta'ali Al-Barr At-Tawwab Al-Muntaqim Al-Afu Ar-Rauf Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsitu Al-Jami'u Al-Ghani Al-Mughni Al-Mu'ti Al-Mani Ad-Dar An-Nafi An-Nur Al-Hadi Al-Badi Al-Baqi Al-Waris Ar-Rashid As-Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah pengajian kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wasiat dan nasihat kerohaniannya Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dirahmati dan yang dikasihi. Bermacam-macam dari macam-macam ciptaan Allah tentu menunjukkan Allah itu benar-benar maha berkuasa. Bermacam-macam keadaan Allah tentukan, berarti Allah benar-benar maha mengatur segala urusan. Kita punya urusan dari urusan yang Allah serahkan. Bersamaan dengan urusan yang Allah serahkan, Allah juga menyiapkan jalan penyelesaian, bantuan, dan pertolongan. Oleh itu Allah jadikan dunia sebagai tempat ujian. Pertama dan paling utama kita pahami adalah ujian iman. Menguji iman kita sebesar mana, setinggi mana, dan sejauh mana saat Allah Ta'ala menghadirkan perubahan dan bermacam-macam keadaan maupun bermacam-macam kejadian. Kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan illallah kecuali hanya Allah. Sememangnya Allah tahu, maha tahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Tetapi manusia diajar la ilaha dulu, baru illallah, supaya menjadi peringatan adanya orang-orang yang masih menuhankan selain Allah yang sebenarnya bukan Tuhan, mengagungkan atau mendewa-dewakan selain Allah, padahal yang agung dan yang maha agung adalah Allah. Bukan untuk orang lain. Pembukaan pengajian kita pagi ini dengan kata-kata yang saya sampaikan adalah untuk postmortem terhadap diri kita masing-masing. Dalam berbagai macam-macam perubahan, juga keadaan, Allah menguji iman kita. Dan semoga saling ingat mengingatkan melalui majelis pengajian Fathur Rabbani ini, kita dikehendaki oleh Allah Ta'ala ingat ilmu yang kita pelajari, berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan diberi kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kita perolehi. Baru pagi ini saya dapat kabar kawan kita jamaah halaqah tilawah Al-Quran, juga jamaah Fathur Rabbani, juga jamaah kitab Ihfazillah Yahfazka melalui Puan Aisyah Amuni menghabarkan bahwa Hajah Rokiah binti Muhammad Sarif dalam keadaan sakit atas sebab secara lahiriahnya adalah terjatuh masa akan sholat asar, dan sekarang dirawat di Hospital Kelang. Dan saya kabarkan juga kepada jemaah untuk sama-sama kita bantu dalam bentuk doa. Jika beliau belum sedar ataupun keadaan yang sedang dialami, sakit itu untuk kita semua adalah pada jasad. Dunia ini sakitnya adalah pada jasad, maka dibawa ke hospital. Ruhnya dengan berkah doa kawan-kawan, semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan imannya. Dan kita hadiahkan suratul Fatihah sebelum kita sambung pengajian. Ala niyatil qabul min jami'il mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya ulang. Kalimah tauhid la ilaha illallah mengikut Syekh Al-Asazili itu zikirnya orang yang masih berada dalam perjalanan. Siapa? Ya, bukan orang lain lagi, kita. Kita ini dalam perjalanan kembali ke Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala yang dizahirkan, dan melalui kehendak-kehendak Allah yang dinyatakan dalam kehidupan. Zikirnya orang yang sudah berhadap-hadapan secara hakiki dengan Allah itu adalah Allah. Sudah tidak lagi la ilaha, tapi cukup
Allah, Allah, menuju ke arah itu. Dan semoga sampai ke makom itu kita akan teruskan pagi ini di penghujung kajian kitab Fathur Rabbani di muka surat 831. Semestinya manusia itu saling mengingatkan, saling tolong menolong, saling bantu membantu di atas dasar kecintaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, percayaan kepada Allah, juga keimanannya kepada Allah. Allah tidak beranak, juga tidak diperanakkan. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan Al-Quran, Allah punya keluarga, bahasa hadisnya. Tapi jangan dibayangkan seperti kita berkeluarga. Siapa keluarga Allah? Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ahli Quran, penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran itu keluarga Allah dan orang-orang pilihan di sisi Allah. Bermakna pandangan luasnya hamba Allah terhadap hamba Allah lainnya adalah mencari titik persamaan. Titik persamaannya adalah aku hamba Allah, kamu juga hamba Allah. Ketemu sebagai hamba Allah, saling sayang karena Allah. Hanya manusia itu diikat, dieratkan oleh Allah. Dieratkan melalui kelahiran. Maka ada hubungan ayah ibu. Dieratkan melalui saudara kandung. Maka ada abang, ada adik. Dieratkan melalui pertemuan pernikahan, maka ada bapak ibu mertua. Dieratkan melalui ilmu, maka ada guru, ada murid. Dieratkan melalui kejiranan, maka ada jauh, ada jiran dekat. Dieratkan pula melalui kawan atau sahabat, maka ada sahabat bisnis dalam perniagaan, atau dalam bidang pertanian, atau dalam bidang pekerjaan-pekerjaan lain. Sehingga timbul rasa sayang kepada yang dieratkan oleh Allah. Timbul rasa kasih terhadap yang dieratkan oleh Allah Ta'ala. Sepanjang perjalanan yang sama menuju kepada Allah, saling mengingatkan terhadap orang yang disayang. Saling mengingatkan terhadap orang yang dicintai. Supaya pertemuan itu langgeng, bahasa Jawanya, berpanjangan. Dunia sampai akhirat. Dalam Al-Quran Allah mengkisahkan bertemu di dunia, berpisah di akhirat. Bagaimana Allah Ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Nuh dengan anaknya, dengan istrinya, Nabi Lut dengan istrinya, Fir'aun dengan istrinya, ketemu di dunianya, tapi berpisah di akhiratnya. Perpisahan karena satu menyembah Allah, satu menyekutukan Allah. Begitulah sang guru, khususnya penyusun kitab yang kita pelajari ini, sayang karena Allah terhadap muridnya,
sayang karena Allah terhadap umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai sayang karena Allah terhadap hamba-hamba Allah lainnya. Jika kita belum mampu menyayangi karena Allah terhadap semua hamba Allah, sekurang-kurangnya adalah terhadap yang dieratkan hubungannya oleh Allah dengan kita, yaitu keluarga. Keluarga yang sebumbung dengan rumah kita, keluarga yang diikat dalam jamaah pengajian seperti hatiku dan pengajian-pengajian lain yang puan sertai. Dengan demikian, kita bukan individualisme, bukan mementingkan diri sendiri, tetapi kita ada sosialisme, ada rasa sayang terhadap hamba-hamba Allah yang dieratkan hubungannya dengan kita. Dan Allah tahu, andaikan ada bisikan syaitan membisikkan, katanya kamu cinta Allah, tapi kamu mencintai istrimu, mencintai anakmu. Ilmu kita akan mengingatkan kita. Allah mempertemukan suami istri. Allah mempertemukan ayah dengan anak. Cintai karena Allah. Sayangi karena Allah. Karena Allah Ta'ala yang mempertemukan. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat kemanusiaannya baginda ketika berpisah dengan putra atau putrinya yang mendahului beliau, juga berlinang air mata, sedih, sebagai sifat kemanusiaannya. Dan di dalam Al-Quran pun Allah mengingatkan orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, jaga keluarga, jaga dirimu, jaga keluarga. Allah Maha tahu hubungan-hubungan kita dengan makhluk di sekitar kita, dengan hamba Allah yang lainnya. Oleh itu manusia ini Allah ciptakan jasadnya sebagai lembaga kasar, artinya dapat kita pegang. Tapi Allah Ta'ala juga ciptakan rohaninya yang tidak dapat dilihat oleh mata. Jauh dekatnya adalah dirasa. Marah atau sayangnya juga dirasa di dalam perasaannya. Dan itu juga dalam perjalanan Rasulullah dengan sahabatnya terjadi. Uwais Al-Qarni itu tidak sering jumpa Rasulullah, bahkan sangat jarang jumpa Rasulullah. Tapi cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai baginda berpesan kepada Sayyidina Umar, jika ketemu orang yang namanya Uwais Al-Qarni, kamu minta doa. Itu jarang berada di halakoh baginda, tapi terasa dekat di hati baginda. Uwais Al-Qarni juga terasa dekat di hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, muslimin dan muslimah membangun kecintaan karena Allah. Tutur katanya, nasihatnya, ajakannya, pertolongannya, bantuannya di atas dasar karena Allah. Dan ini kita akan teruskan kajiannya di muka surat 831. Penggal yang kedua, termasuk salah satu syarat yang melayakkan engkau menasihati orang lain adalah keimanan. Tidak sepatutnya bagi seorang hamba untuk berdakwah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali setelah dia mendapatkan ridho itu. Janganlah engkau taklid itu mengikut. Janganlah engkau taklid kepada syaitan.
Siksa yang pedih adalah bagi orang yang berkhianat, yakni orang-orang yang mengkhianati dirinya dan Tuhannya. Tuhannya memerintah, namun dia tidak melaksanakannya. Tuhannya melarang, namun dia tidak menjauhi larangannya. Dia berkata, tapi tidak mengamalkan apa yang dikatakannya. Jamaah Fathur Rabbani yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Siapa yang bersih dari salah? Jangan ke orang lain, ke kita sendiri. Para nabi dilindungi oleh Allah Ta'ala dari sengaja melakukan kesalahan. Maka bergelar Al-Maksum. Kita bukan nabi. Jarak antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan kita ribuan tahun, dengan berbagai-bagai cobaan yang kita hadapi, kadang menyebabkan kita lalai, menyebabkan kita tersalah atau bahkan sengaja melakukan salah. Tidak terlepas dari kesilapan dan kesalahan atas sebab lalai ataupun lupa, atau mungkin malah sengaja. Terus bagaimana kita menasihati diri kita dan menasihati orang lain? Dalam penggal yang saya bacakan, orang yang menasihati atau mengajak orang lain menuju ridha Allah, dirinya harus terlebih dulu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat. Seakan-akan tidak mungkin kepada kita. Maka temperaturnya, tensinya kita turunkan dengan pendekatan yang saya coba untuk memberi contoh. Puan-puan akan memberi. Tentu puan-puan harus ada dulu sesuatu yang diberi. Akan memberi makan. Tentu puan-puan harus ada makanan dulu untuk diberikan kepada orang yang akan diberi makan. Puan-puan nak bagi duit, puan-puan harus ada duitnya dulu. Ini secara logika. Yang tidak nampak, ridho Allah itu tidak nampak, tapi cirinya dapat dirasakan. Bagaimana cirinya, tandanya? Kita ridho itu tanda Allah ridho. Ridho itu berarti lapang dada, tidak ada komplain sama sekali. Terima, tidak ada tapinya. Kadang-kadang kan kita terima, tapi ada tapi di belakangnya. Kadang-kadang malah ditambah, sebenarnya saya itu tak tapi. Nah, ridho itu menghilangkan tapi. Karena tapi itu kebanyakannya adalah kembali kepada kepentingan-kepentingan diri. Maka latih untuk mengurangkan tapi atau membuang tapi. Ini dari sudut ucapan. Kalau merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, baginda menasihati supaya tidak terlepas cakap yang tidak benar, baik itu hubungannya dengan manusia ataupun dengan Allah, diam itu lebih baik. Qul khairan aw liyasmut, berkata benar atau lebih baik diam. Nah,
Tanda Allah ridho itu dapat kita rasakan melalui bagaimana kita ridho. Kita ridho itu tanda Allah Ta'ala ridho. Ya, puan-puan, saya juga membuatkan cobaan yang nampak-nampak supaya menjadi jalan paham kepada yang tak nampak. Kita punya uang ataupun kita punya harta. Husnuzan kita ke Allah adalah Allah yang memberi. Kita akan bisa memberi karena Allah kepada orang yang diberi saat kita sudah bisa merasakan yang kita terima adalah dari Allah. Saya ulang, kita punya harta. Kita merasa itu Allah Ta'ala beri. Kemudian dari harta itu kita beri kepada orang lain. Kita beri kepada orang lain bisa karena Allah. Jika saat kita terima, kita rasa itu adalah dari Allah. Bermakna tidak terputus. Ya dari Allah, ke jalan Allah maksudnya. Setelah pendekatan ini, saya bawa ke materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita bisa bicara, bisa berkata-kata, bisa menasihatkan. Kita harus punya persangkaan baik kepada Allah bahwa Allah Ta'ala menyuruh kita. Kita lakukan, itu tanda Allah Ta'ala ridho. Tapi ada catatan. Catatannya adalah dirinya tidak menyengaja untuk buat salah. Karena ada loh. Kata-katanya itu bagus, lembut, tapi dirasakan oleh orang yang diajak berbicara itu pedih, menyakitkan. Kenapa? Itu bisa terjadi padahal yang berkata itu ya lembut, kata-katanya ya untaian kata kalimatnya ya baik, tapi dirasa pedih kepada yang menerima. Kajian secara kerohanian adalah karena ucapan itu tidak disandarkan karena Allah. Ada kepentingan. Dan ini terjadi pada kita masing-masing. Puan-puan, ya, kita semua ada keluarga. Siapa yang tidak ingin anak-anaknya itu menjadi baik? Semua ingin. Tapi kadang Allah Ta'ala menuju pada baik itu melalui proses. Dalam proses itu kadang orang tua kurang sabar. Semalam itu ada dua hamba Allah Ta'ala yang datang. Oh, bukan dua, malah sampai jam 12 malam tadi 4 ya kalau saya hitung sampai malamnya. Yang satu membawa cerita, anaknya darjah 3 diantarkan ke pondok, bukan ke Luluda. Malam-malam diantarkan oleh pengurusnya pulang ke rumah. Dan itu agak jauh rumahnya. Malam-malam anak kecil itu darjah 3 itu yang dipondokkan, diantar pulang dan panas. Maknya ya sedih, ibunya juga sedih. Bukan hanya sedih, terkejut tengah malam antarkan anaknya yang telah diantarkan di pondok itu. Kemudian sharing dengan saya. Dalam sharing itu saya coba merasakan apa yang dia rasakan. Antar anak kecil pergi mondok itu kan bagus. Asalkan di hatinya ikhlas. Jangan tergesa-gesa ingin jadi anaknya pandai.
Kan ada anak aku saya antar kecil ke pondok ya, supaya cepat pandai. Kata-kata itu bagus, tapi di hatinya belum tentu seperti yang dikatakan. Di hatinya boleh jadi kalau di rumah disuruh sholat aja susah, biar di pondok, biar di mahat. Nah itu yang tahu dirinya sendiri. Maka kadang Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya itu menjadi pelajaran, menjadi peringatan. Lagi ya, datang ya hamba Allah dengan urusannya, sharing, anaknya tingkatan 1 minta mondok, minta sendiri, menelpon ke orang tuanya, alasannya sakit, minta dibawa ke dokter. Setelah dibawa ke dokter, minta bawa pulang, rehat. Setelah pulang, tak mau lagi balik ke pondok. Jadi macam-macam. Itu yang kedua. Itu yang ketiga datang, ya, bawa beras. Bawa beras, masih di depan rumah itu beras. Bawa beras, bawa gula, bawa teh. Kemudian ya sharing lagi tentang masjid, tentang jiran-jirannya. Artinya ya, dari yang saya kongsikan ini, ucapan yang kita ucapkan selagi masih diikat dengan kepentingan itu sulit untuk masuk ke pintu hati orang yang kita ajak berbicara. Maka kadang kita itu perlu orang lain. Orang tua boleh menasihatkan anak, tapi karena kepentingan orang tua itu terlalu kuat, ya, kamu supaya pandai, supaya cepat hafal Qur'annya, ya, nanti begini, yang itu adalah kepentingan orang tuanya. Maka kadang anak itu, ya minta maaf, risih dengar kata-kata itu, padahal dari orang tuanya sendiri. Perlu orang lain, mungkin gurunya, yang dikatakan itu ya sama kalimatnya, tapi keluar dari mulut yang berbeda, itu rasanya oleh penerima berbeda. Jadi muslimin muslimah, kita menghadapi seperti yang saya ceritakan, latih untuk kita lepaskan kepentingan pribadi, sehingga netralnya kita di hadapan Allah dan di hadapan hamba Allah Ta'ala itu tanda redha kita. Dan memang sulit ya, sulit untuk melepaskan kepentingan pribadi karena memang Allah Ta'ala ikat kita seperti yang awal-awal saya sampaikan. Allah ikat kita punya suami, punya istri, punya anak, punya harta dan lain-lain. Dan bagi jamaah hatiku yang sedang mengkaji nama Nabi Nuh dalam Al-Quran, Nabi Nuh mengajak anaknya naik ke perahu. Dijawab oleh anaknya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni. Nabi Nuh ingin, kepentingan seorang ayah ingin anaknya itu selamat, ikut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain, sehingga Allah menjawab, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, itu bukan keluarga kamu. Nabi Nuh sebagai seorang nabi tentunya tidak komplain, ya. Itu anak darah dagingku. Allah sebut laisa min ahli, berarti orang tua
itu proses jalan kehendak Allah Ta'ala, lahir anak daripadanya, pengembang biakan manusia melalui kedua orang tuanya. Nah, kembali kepada penggal yang sedang kita pelajari, bahwa tidak layak orang itu mengajak menuju ridho Allah kalau dirinya belum mendapatkan ridho Allah. Diturunkan temperaturnya dengan berpandangan baik kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala telah beri kesempatan kepada kita untuk menjaga orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, sehingga perlu kita menasihati mereka, itu tanda Allah Ta'ala menyuruh kita, dan itu tanda juga Allah Ta'ala redho dengan kita, sehingga tutur katanya karena Allah, bukan karena kepentingannya. Kata-kata yang tersusun rapi seperti Tuhannya memerintah namun dia tidak melaksanakan, Tuhannya melarang namun dia tidak menjauhi larangannya, dia berkata tapi tidak mengamalkan apa yang dikata-katakannya. Iya, bukan orang lain, kita. Namun muslimin muslimah, insya Allah lah, jamaah hatiku, jamaah Fathur Rabbani, tak semua hari dan tidak semua waktu begini. Artinya Allah suruh kemudian tak dibuat. Ada suruhan Allah yang kita buat, ada juga mungkin suruhan Allah yang lambat kita buat atau yang tidak kita buat. Oleh itu, secara menyeluruh pandangan kita bahwa kita itu ya kadang taat, kadang maksiat, kadang ingat, kadang lupa, kadang buat baik, kadang buat salah, dan malah kadang-kadang buat salahnya itu tak sengaja karena berhubungan dengan orang lain. Menurut orang lain salah, menurut kita karena tidak sengaja, tak perasan. Dan itu Masya Allah sering terjadi dalam hidup kita itu. Ya, sering terjadi. Maksud kita baik, menurut orang lain tak baik. Nah, itu baru satu orang, belum lagi dengan orang-orang lain. Kalau kita selalu pikir yang itu, maka hidup kita jadi merana. Sudah pikir orang, ya sekali-kali ya kita pikir orang, sekali-kali juga kita serahkan ke Allah. Nah, puan-puan, serahkan ke Allah. Oh, ya, sebagai seorang ibu berpeluang untuk khidmat kepada Allah, menyapu, basuh baju, masak, bersihkan rumah, peluang khidmat kepada Allah melalui menyucikan baju anaknya atau yang lain. Sehingga peluang itu selalu dilihat sebagai jalan menuju kepada ridho Allah. Itu tinggi, saya turunkan. Peluang itu dilihat jalan menuju kepada keuntungan. Itulah ya, supaya lebih semangat ya, ada untung ada rugi. Di kesempatan itu adalah peluang. Kalau orang itu suka berniaga, maka dalam apapun bentuk peluang jenis perniagaan dia semangat. Sedangkan dengan Allah Ta'ala semua boleh diniagakan. Ini bahasa orang awam dan juga bahasa Quran. Innallaha asyara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita bisa niagakan dengan Allah. Kalau kita berniaga dengan manusia itu susah. Bukan susah lah, pilih-pilih ya. Puan-puan. Hasil sayur dari kebun dijual ke penjual baju, pasti tidak diterima. Cili, cabai,
Ya dijual kepada penerima ataupun penjual jilid. Ini manusia. Kita ke Allah apa saja. Ya. Laku dijual, jual ke Allah. Saya tambah perkataan laku dijual. Laku itu berarti barang baik, berarti amal baik. Ya. Laku dijual, bahkan barang buruk laku dijual, tak laku dijual. Walaupun ada, ya ada ini besi buruk boleh jual Ustaz? Ya. Sebenarnya yang dijual bukan buruknya, besinya, tapi bahasanya adalah besi buruk. Dengan Allah, apa saja yang laku dijual-jual ke Allah. Dari mulai bangun tidur, yang pakai modal harta maupun yang tidak pakai modal harta, modal tenaga, jangankan tenaga, modal niat belum buat, Allah pun terima. Allah Ta'ala terima. Dengan manusia belum tentu begitu. Ya ada yang begitu. Pagi ini agak lambat tadi saya ke kebun karena yang untuk apa itu dindingnya, batu batanya kurang. Jadinya saya order dulu, belum saya transfer. Suruh kirim 10 kubik ya, dalam ukuran lori itu supaya pekerja-pekerja berjalan sesuai dengan progresnya. Belum dikasih duit tapi sudah dikirimkan nanti kemudian selepas pengajian. Nah, artinya dengan manusia tidak semua percaya. Dengan Allah apa saja laku dijual, apa saja kebaikan hadapkan kepada Allah. Maka tadi bahasanya kesempatan itu adalah peluang untuk dapat keuntungan. Dengan siapa? Ya Allah. Yang tertingginya adalah setiap kesempatan dan keadaan adalah jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Syaratnya ya kita harus ridho dulu dengan keadaan yang Allah Ta'ala kehendaki, dengan yang Allah Ta'ala tentukan. Belum tentu kitab Fathur Rabbani hampir khatam kita boleh seperti yang diajarkan dalam Fathur Rabbani. Belum tentu kita mampu menasihati kita seperti nasihat yang kita keluarkan dari lisan kita. Oleh itu ya, keadaan akan mendewasakan kita, keadaan akan mengajari kita, keadaan itu pula yang akan membuka pintu hati kita kepada Allah ya, saat kehendak Allah Ta'ala terjadi, redho kepada kehendaknya, tanda redho Allah Ta'ala kepada hambanya. Seperti Hajah Ruqyah yang kita hadiahkan Fatihah sebentar tadi ya. Bayangkan andaikan kita yang seperti beliau ya, maka insya Allah kita ikhlas mendoakan dengan suratul Fatihah itu. Bukan karena nasib baik, bukan saya, bukan itu. Tapi merasakan bahwa andaikan saya ya, mampukah saya harus redho ya, redho terima. Pas itu kawan kita Puana Lina yang terjatuh di bilik air kemudian dimaklumkan pada saya patah pada tulang pahanya. Muslimin dan muslimah
Nafsu itu akan mencari peluang. Menurut Allah Ta'ala tentu kehendak Allah itu yang baik. Saya ulang, menurut Allah tentu pasti Allah berkehendak itulah yang baik. Tapi kadang kitanya itu memandangnya belum seperti itu. Maka keadaan kita kadang-kadang Allah Ta'ala memberi seperti yang kita kehendaki. Kadang Allah memberi tidak seperti yang kita kehendaki. Kita jadi Tuhan terhadap diri kita ataupun Allah Tuhan kita. Kalau kita jadi Tuhan terhadap diri kita, seakan-akan kita mampu menentukan hidup kita. Padahal tidak. Allah yang menentukan hidup hamba-hambanya. Di bawahnya. Iman ada di sini. Beliau mengisyaratkan kepada kaum yang mendatangi guru daerah lain. Inilah sifat mereka. Ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masing-masing dari mereka. Di hatinya ada polis, mereka memerangi nafsu, perangai, kesenangan karena Allah. Nabi SAW bersabda, Ra'aitu aqwaman tuqradu syafahuhum bil maqarid. Fakultu man haula? Qala ulama'u ummatika. Kata baginda, aku melihat sekelompok manusia yang bibir-bibir mereka digunting dengan beberapa gunting. Maka aku berkata, man haula, siapa mereka itu? Dia berkata, mereka adalah ulama dari kalangan kami, dari kalangan umat. Artinya, ucapannya tak serupa bikin. Ya. Dalam masa yang sama, sekali lagi mengaku di hadapan Allah Ta'ala bahwa kita ada salah, ada silap. Jangan kita takut bicara karena mendengar hadis ini saja, tapi juga harus diseimbangkan dengan perintah Allah Ta'ala menyuruh kita amar dan ma'ruf, menyuruh kita untuk menyampaikan walaupun satu ayat. Maka belajar dari satu sisi harus juga ditambah dari sisi lain supaya kita mengambil kesimpulan yang menepati. Andaikan semuanya takut untuk berceramah, takut untuk pengajian, terus siapa yang mengajar? Semua guru takut bicara karena nanti digunting lidahnya kalau cakap tak serupa bikin. Islam tidak berkembang. Ajaran Islam tidak sampai kepada generasi berikutnya. Maka muslimin dan muslimah secara hakikat kita terima lapang dada yang disampaikan oleh baginda maupun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam nyata kita sebagai manusia, kita mengakui bahwa kita ada salah dan silapnya. Murni, mulus, suci, bersih dari salah tidak mungkin. Kita harus seimbang. Dan itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, menghadapkan kita di hari Rabu nanti, bulan Rajab. Allah Ta'ala buka peluang untuk dapatkan keampunan dengan istighfar yang orang lama dulu istighfarnya itu ya dijadikan pujian. Astaghfirullahaladzim,
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mauta wala hayata wala nusyura. Salah satu jenis istighfar ya, yang diajarkan oleh baginda untuk diperbanyakkan di bulan Rajab. Siapa yang baca itu ya, Allah berkenan mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Otomatis kita berbicara ya, yang mungkin belum serupa bikin, semoga Allah maafkan. Tapi kesan kita berbicara yang baik itu bermanfaat kepada orang lain, bermanfaat kepada anak-anak kita, ya, kepada murid-murid kita. Jangan terus mendiamkan diri ya. Kenapa tak dinasihati anaknya? Saya takut menasihati anak saya belum buat ataupun saya tak mampu buat. Memang yang baiknya adalah kita buat kemudian kita nasihat. Itu adalah yang baik dan yang lebih berkesan. Tapi seandainya kita belum mampu buat, ya, kita harus nasihat. Ya kita nasihat. Jam wajib belajar anak kita. Ya. Kita suruh dia belajar, bawa buku, buka buku, baca buku, baca anak kita. Ya. Mak tak baca buku pun. Ya. Mak tak buka buku. Ya. Tak seharusnya begitu. Maka ada hubungan dengan yang di atas. Niat kita menyuruh, mengingatkan, mengajak, itu tadi di atas dasar apa? Di atas dasar kerana Allah dan redha Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan atur remote control terhadap orang yang kita sampaikan. Selanjutnya, ya Allah, perbaikilah semuanya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sholih dan jadikanlah kami sebagai sebab kesolehan. Jadikanlah keperluan-keperluan kami kepadamu dan menghadap kepadamu. Muslimin dan muslimah, ya inilah doa. Minta ke Allah, karena memang Allah suruh kita minta. Jadikanlah kami orang-orang yang sholih. Tentu kita bertanya, walaupun tahu, tapi kita ingin lebih tahu siapa sih orang yang solih itu. Apakah yang berkopiah, apakah yang terus itikaf di masjid. Ya. Orang solih itu berperingkat-peringkat. Ya. Artinya berperingkat-peringkat dengan ketidaksempurnaannya manusia itu, ada orang ya, baik dalam urusan ini. Dia memang bidangnya. Maka pedagang solih juga ada. Petani solih juga ada. Guru solih juga ada. Bahkan suri rumah solihah juga ada. Tak semestinya yang dipanggil ustazah. Karena kesalihan itu adalah Allah menghendaki melalui jalan yang mana. Itulah peluangnya. Maka tidak harus merubah profesi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kedua dalam doa itu, jadikanlah kami sebagai sebab kesolihan. Jalan. Contoh, pertemuan kita di halaqah tilawah Al-Quran ataupun di pengajian Faktur Rabbani. Pertemuan ini semoga menjadi sebab kesolihan. Karena saling mengingatkan, saling menasihatkan, saling mendoakan.
Yang ketiga, jadikanlah keperluan-keperluan kami. Yang nomor 3 ini, ya, puan-puan, yang betul-betul terasa. Jadikanlah keperluan-keperluan kami kepadamu ya Allah, dan menghadap kepadamu. Karena kadang bukan orang lain, kita ya, saat perlu itu bukan ke Allah. Saat merasa ada perlu itu bukan ke Allah. Maka sekarang minta ada keperluan, jadikanlah keperluan kami itu untuk menghadap kami kepadamu. Ada orang ya yang dalam mengatakan itu bahasanya bahasa kewalian. Saya tidak perlu kecuali dengan Allah. Ya betul, di makamnya. Sama seperti juga zikir ya. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada di hatiku kecuali Allah. Kita soal dalam diri kita, betulkah? Ya. Kalau tidak ada di hati kecuali hanya Allah, puan-puan, apa yang ada di tangannya, apa yang ada di rumahnya, orang ambil, ya, itu dia lepas begitu saja. Ternyata tidak ada keperluanku melainkan kepada Allah. Adalah keperluanku adalah jalan menghadap kepada Allah. Maka puan-puan ya perlu duit, ya perlu makan, ya perlu minum, perlu pakaian, perlu ya. Dan keperluan itu adalah jalan menghadap kepada Allah, dan keperluan itu dihadapkan kepada Allah. Saya buatkan contoh pendekatan ya. Muslimin dan muslimah ya, rewang ya, ataupun membantu kepada orang yang punya hajat. Zaman dulu kan rewang ya. Sekarang ya masih ada, tapi sudah banyak ditukar dengan catering ya, apa ya, rewang. Zaman dulu rewang, lepas itu buat makanan yang siap diantarkan ke rumah jiran-jiran ataupun ke rumah saudara. Ya. Kemudian list dipegang oleh tuan rumah, siapa saja yang mau diberi. Yang rewang itu menunggu, ya, menunggu dibagi list ini. Kalau 10 orang ya ambil 10 bakul, kemudian diantar sesuai dengan alamatnya, sesuai dengan namanya, sesuai dengan tujuannya. Bila sudah dikasihkan list, maka dia pun ambil 10 bakul dibawa. Nanti setelah pulang ya, dia pun cakap ya, dari 10 itu ada 2 rumah yang orangnya tak ada, ini saya bawa pulang lagi. Nah, contoh itu, puan-puan, ya, kita ada hajat, kita ada keperluan. Nah, keperluan kita itu adalah Allah yang menjadikan kita ada rasa perlu dengan ABCD. Dalam waktu yang sama, Allah Ta'ala jadikan kita ada rasa perlu kepada ABC tadi. Kita harus latih. Keperluan kita itu hakikatnya adalah membawa keperluan di hadapan Allah. Seperti rewang, antarkan nasi dan lauk ke alamat yang telah ditentukan oleh tuan rumah. Kemudian dia lakukan, selesai dia lakukan, dia pulang lagi jumpa dengan tuan rumah, menyatakan yang 8 saya jumpa orangnya, yang 2 saya tak jumpa, rumahnya tertutup, jadi saya bawa pulang. Sentralnya adalah tuan rumahnya. Sentral kita adalah Allah. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala ada rasa perlu ABC.
Nah, keperluan kita kepada sesuatu itulah kita perlu kepada Allah. Semoga tidak membingungkan. Oh, kalau begitu saya perbanyakkan keperluan Ustadz. Saya selepas ini sudah hampir selesai pandemi COVID-19. Saya mau merayau-rayau ke pasar raya supaya ada banyak yang saya inginkan. Lepas itu saya mau minta kepada Allah. Gak apa-apa. Karena hidup perlu dicoba, iman juga perlu dicoba. Ya. Asalkan tahan. Ya. Jangan menjadikan masa muka gaduh dengan istri ataupun suami. Jangan menjadikan kita terlepas tanggung jawab yang semestinya dikerjakan. Karena hanya untuk menguji. Karena hanya untuk jalan-jalan saja. Jangan pula nanti akalnya jadi berserabu. Kalau kita ragu kemungkinan buruk lebih banyak, lagi baik duduk di rumah. Tidak banyak pengaruh, tidak banyak berserabu, dia minda kita. Karena semakin banyak keinginan, teman-teman, kalau kita tidak kendalikan dan kembalikan kepada Allah, itu tali-tali syaitan mengumpan kita untuk jadi hamba dunia. Kalau kita pandai ataupun cerdik mengembalikan kepada Allah, itu jalan ibadah. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya menceritakan tentang orang miskin tengok orang kaya. Wah, enaknya orang kaya itu. Dengan hartanya boleh bersedekah. Dengan hartanya boleh buat masjid. Dengan hartanya boleh buat sekolah, boleh buat mahat. Rasulullah memberi kabar gembira. Kamu ingin seperti dia. Niat seperti dia. Jika Allah kasih kekayaan, kamu ingin seperti dia, pahala bagimu seperti pahala dia. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, ingin kaya karena nanti dapat begini dalam bentuk yang tidak baik, ya, kamu akan dapat balasan seperti dia. Berarti, ya, puan-puan, andaikan mata dibuka oleh Allah melihat sesuatu kemudian kita ingin, tidak mengapa. Bawa keinginan ataupun keperluan itu kepada Allah dan jadikan sebagai jalan menghadap kepada Allah. Bawahnya, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata kepada Syekh Izzuddin, berdirilah engkau dan letakkanlah tanganmu di atas tanganku sehingga kita dapat segera pergi kepada Tuhan kita dari tempat yang rusak ini, dari harta dan anak-anakmu, dan lakukanlah amal. Sebentar lagi engkau akan dikembalikan kepada Allah. Dia akan menanyaimu tentang amal-amalmu. Dia menciptakanmu untuk mengesakannya. Dia tidak menciptakanmu untuk dunia dan tidak pula untuk akhirat. Dia tidak mengenyangkanmu dan tidak pula menyegarkan engkau dengan tipuan dan daya upaya. Kesalahanmu adalah engkau melihat nafsumu, melihat dan meyakini daya upayamu. Kesalahanmu adalah karena engkau menjadikannya sebagai menteri. Itu. Muslimin muslimah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Semua kata-kata yang disampaikan oleh beliau dengan sedia terbuka pintu hati untuk terima akan kebenaran. Seperti saat kita mengaji seperti ini, dengan nasihat yang kita terima, seakan-akan kita itu sudah siap untuk berpisah dengan segalanya menuju ke Allah. Karena pada saat ini fokus akal kita adalah ke situ. Akal kita adalah ke Allah, perasaan kita adalah ke Allah. Tapi nanti saat kita kembali lagi, majelis ilmu sudah diakhiri, kemudian kita kembali dengan urusan kita, pertemuan kita dengan keluarga, dengan anak-anak kita, mungkin yang asalnya tadi sudah sedia untuk lepas jadi terikat lagi. Maka
lepas ikat itu dilatih. Sholat itu melepaskan kita dengan selain Allah. Selesai assalamualaikum kembali lagi kita dengan urusan-urusan yang diamanahkan oleh Allah. Sholat lagi, lepas lagi, selesai sholat berhubungan lagi. Jadi dalam kebiasaan yang kita lalui, ini sebenarnya adalah seperti yang dinasihatkan. Allah cipta kita untuk mengesahkannya, mengakui kekuasaannya, maka ditunjukkan kekuasaannya. Saya ulang, untuk mengakui kekuasaan dan keesaannya, maka ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kekuasaannya. Contoh, kadang-kadang orang itu tak percaya. Ada kereta parkir di masjid. Lepas itu ada kawan sembang dengan kawannya. Ini kereta siapa? Andaikan ini kereta Haja Nuraini. Kawannya tak percaya. Iyakah? Cikgu Nuraini keretanya bukan inilah. Nah, kawannya pun sembang begitu. Kawannya lagi kata, iya, tahun 2021 Cikgu Nuraini memang pakai kereta itu. Sekarang udah 2022 udah tukar lah. Umpama begitu ya, contoh saja. Kemudian Cikgu Nuraini keluar dari kelas. Ternyata memang kereta dia, kereta beliau. Maka orang yang asalnya tak percaya tadi jadi percaya. Kalau Cikgu pakai kereta itu, keluar dari kelas pun buka kereta itu, start kereta itu, masih tidak percaya. Kira-kira menurut puan-puan orang apa itu? Mungkin tak kena, tak sempurna akalnya. Ada orang kurang percaya ke Allah. Maka Allah Ta'ala ciptakan, nyatakan kekuasaannya. Loh, sudah dinyatakan kekuasaannya, masih tidak lagi percaya kepada kekuasaan Allah dan tidak mengesahkan Allah, maka itulah namanya orang kafir. Kata beliau, tujuan diciptakan manusia itu adalah untuk mengesahkannya. Dan diciptakannya bukan untuk dunia, bahkan bukan untuk akhirat. Dunianya adalah jalan melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Akhiratnya juga demikian. Tujuan akhirnya adalah Sang Maha Pencipta segala-galanya. Muslimin muslimah, Allah tahu ya. Karena yang meletakkan nafsu itu juga Allah. Jadi Allah ya memang kadang saya dalam mengungkapkan itu apa ya? Ada yang ingin saya ungkapkan, tapi lisan itu untuk menerjemahkan ungkapan hati itu kurang sempurna atau kurang lengkap bahasanya. Allah itu yang meletakkan nafsu. Akibat dari nafsu itu Allah tahu. Kesan dari nafsu itu Allah Ta'ala tahu. Kemudian diletakkan oleh Allah Ta'ala di nafsu dalam diri kita. Kemudian kita jadi ada keinginan A, B, C dan lain-lain. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan. Kemudian Allah Ta'ala beri kesempatan. Saat kita memandang secara menyeluruh terhadap kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menemukan kita itu bukan siapa-siapa. Melainkan kita itu adalah hamba di dalam kendali Allah Ta'ala. Itu saat kita dapat buat baik, ya syukur. Tapi dalam masa yang sama, ya, mungkin kita tersalah atau buat salah, ya segera kita minta maaf kepada Allah, karena memang kita itu ya manusia yang diuji oleh Allah dengan nafsunya, diuji oleh Allah Ta'ala dengan
dunia dan segala kerenahnya, belum lagi dengan syaitan dan sekutu-sekutunya, ya, maka insya Allah bahagialah jamaah Fathu Rabbani berhadapan dengan syaitan dan sekutu-sekutunya masih lagi mau mengaji, berhadapan dengan syaitan dan tenteranya masih lagi mau baca Quran, ya, masih lagi menang, sedangkan syaitan itu tak mati melainkan sampai hari kiamat dan berusaha dengan tipu dayanya untuk melalaikan kita. Alhamdulillah, ya, masih dapat ingat, ya, masih dapat sholat, masih dapat ngaji, masih dapat baca Quran, ya, masih lagi ikut pengajian Fathu Rabbani, ya, mengingati yang baik-baik seperti itu, bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan akan berubah bagaimana? Memandang ibadah itu adalah keuntungan yang lebih besar dari keuntungan-keuntungan dunia, dari keuntungan harta, keuntungan berniaga, keuntungan bisnis, ya, yang seperti disampaikan dalam kitab Fathu Rabbani ini, ya, semoga meresap di dalam hati kita dan juga dapat difahami, juga dapat diamalkan dan dinikmati. Kiranya pagi ini cukup ini dulu, muslimin muslimah, insya Allah yang akan datang kita akan sambung, ya, pada penggal berikutnya, dan kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an mubarakan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebih minta maaf. Diakhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.